Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Akbarul Huda. Ngomong-ngomong tentang arsitektur perangkat lunak, sorry. Ngomong-ngomong tentang arsitektur ya, ada yang disebut dengan MVC, ada yang disebut dengan MVP, MVVM, MMM, everything model view controller ya, yang kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ada di video-video yang lain juga tentang MVC. Nah, baik MVC, MVP, MVVM atau MM yang lain, satu hal yang fundamental yang hampir semuanya sama, yaitu M model. Nah, selebihnya variannya ada presenter, ada controller, ada model view, tapi garis besarnya kesamaannya satu, yakni model. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat model yang benar, ya. Bagaimana cara membuat model yang bagus. Ini ada rahasia-rahasianya, ada jurus-jurusnya, kurang lebih ada 7 atau berapa, nanti kita bedah satu-satu. Bagaimana cara saya membuat sebuah model jika saya dikasih sebuah konteks, disuruh membuat sesuatu aplikasi. Yuk kita coba bahas satu-satu. Mulai dari jurus pertama, kenali konteks domainnya, konteksnya ya. Di sini domain itu bukan domain url.com, .net dan seterusnya, melainkan domain konteks. Contohnya gimana? Ada di layar kita bisa dibaca sebuah percakapan. Sebuah percakapan dua orang, sorry. Sebuah percakapan dua orang yang saling berlempar ide. Ya, si A nih ngomong nih, yuk kita bikin sebuah teknologi canggih masa depan yuk, air carrier for delivery service. Intinya memanfaatkan delivery service tapi melalui via udara. Terus temannya merespon, maksudmu jasa kirim antar barang menggunakan drone? Nah, kemudian yang beride tadi, yes, betul. Inti cara kerjanya, drone dioperasikan oleh perusahaan yang berbadan hukum. Kemudian customer siapapun yang mau mengirimkan barang ke satu lokasi cukup menggunakan aplikasi, kemudian nanti membuat sebuah order. Nanti perusahaan penyedia drone tadi akan melakukan bidding, menggunakan metode bidding. Tentu bobot barang atau dimensinya juga perlu dibatasi. Ya, lawang terbang masa nggak dibatasi kan bahaya. Nah, menarik. Yuk kita detailkan satu-satu. Yang pertama, kita kenali konteksnya. Ini konteksnya tentang drone. Aplikasi untuk mengirimkan barang dari satu ke titik yang lain melalui udara. Kemudian yang harus di-highlight di sini adalah mekanismenya. Mekanismenya adalah drone itu dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi bisa jadi perusahaan memiliki banyak drone. Ya. Terus ada proses bidding. Berarti sederhananya si user kalau mau ngirim paket ke Solo dari Jogja, tinggal buka apps, kemudian membuat sebuah order. Saya mau ngirim dari Solo ke Jogja, barangnya ini beratnya sekian. Set. Terus nanti perusahaan-perusahaan drone itu akan melakukan bidding, melakukan penawaran. Saya dong mau nganter, saya berani harga sekian. Saya berani harga lebih rendah dan seterusnya. Dan hingga akhirnya yang menentukan sendiri adalah si customer. Nah, teman-teman semua, tentu untuk mengeksplorasi konteks domain ini, sekali lagi untuk mengeksplorasi lebih dalam konteks sebuah domain tertentu, kita harus melibatkan seorang expert di dalam bisnis tersebut. Karena bisa jadi dan sering sekali terjadi seorang developer yang dia kerjanya lebih banyak di depan komputer, tiba-tiba ketemu dengan orang bisnis di dunia tenaga medis misalnya. Dia akan pasti ngomongnya banyak roaming. Yang satu ngomongin tentang kesehatan dengan istilah-istilah biologi dan medis, yang satunya programmer yang di depan laptop ngoding terus, dia ngomongnya hal-hal yang teknis. Dia akan pasti roaming. Nah, kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan melibatkan expert. Supaya clear bagaimana rule of the game-nya itu berjalan.
Kemudian kalau sudah paham konteksnya, sudah dikenali konteksnya, jadi benar-benar paham. Kalau teman-teman membuat aplikasinya tentang otomotif, ya udah berarti teman-teman harus mengetahui konteks otomotif itu apa. Ya, ada montir, ada bengkel, ada seterusnya. Intinya kenali environment yang melekat pada konteks yang sedang kita kerjakan. Nah, yang berikutnya yang kedua, setelah kita eksplorasi panjang lebar, kemudian kita tentukan nih, kita mulai menginisiasi ini objek apa yang muncul. Nah, kalau kembali ke sampel percakapan tadi, maka beberapa keyword yang muncul adalah ada drone, kemudian ada order, ada customer, kemudian ada, saya membahasakan di sini sebagai flight policy. Flight policy itu berarti tadi yang rule, policy itu kan aturan. Dia yang membatasi bahwa barang yang diangkat harus berdimensi maksimal 1,1 meter persegi dan 1,1 kali 1 meter dan beratnya tidak lebih dari 10 kilo. Itu sebagai flight policy. Kemudian ada order, ada courier provider. Courier provider itu maksudnya kurir penyedia jasa kurir itu, atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai drone banyak. Jadi kalau teman-teman belum bisa membayangkan, bayangkan saja taksi itu kan ada penyedianya, itu ada Bluebird, kemudian ada 37 itu kalau di Jogja, kemudian mungkin ada penyedia jasa taksi yang lain, itu kan ada company-nya. Company punya banyak mobil. Nah, ini juga kira-kira kayak gitulah sederhananya. Jadi ada sebuah perusahaan yang punya banyak drone, terus drone-nya itu digunakan untuk melakukan delivery service. Keren kan? Nah, kemudian berikutnya, sekali lagi di step kedua, kita kenali objek-objeknya, ini dipetakan, keyword-keywordnya yang muncul apa. Ada drone, ada perusahaan, atau di sini saya katakan courier provider, order, customer, flight policy, dan seterusnya. Nah, kalau sudah mengenali objek-objeknya, biasanya terus mikir menggunakan istilah yang lazim. Ini rahasia ketiganya, jurus ketiganya. Tolong gunakan istilah yang lazim. Yang lazim buat siapa? Buat semuanya, buat semua orang, terutama dalam konteks bisnis tersebut ya. Mungkin barangkali kita sering ngoding dengan istilah bahasa kita sendiri ya. Apapun objeknya kita kasih nama item. Tapi kalau mengikuti jurus ini, maka kita jangan menggunakan istilah item, menggunakan langsung menyebut objeknya, ya drone. Objeknya ya drone. Kemudian menggunakan istilah yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Misalnya gini, background tax atau thread atau concurrency, lah itu kan istilah-istilah yang dikonsumsi oleh developer engineer, software engineer. Jangan bawa istilah itu ke dalam percakapan. Itu dalam arsitektur kita aja. Tapi untuk membangun sebuah model, gunakan pendekatan pemilihan kosakata yang bisa dimaknai oleh banyak orang. Service itu jelas ya, service itu suatu hal yang memberikan layanan. Kemudian ada pilih istilah connection instead of atau daripada HTTP request. Nah, tentu HTTP request itu jauh tidak familiar buat orang awam, non-technical, daripada istilah connection. Ini sama-sama ngomongin disconnected gitu ya. Kalau developer ngomongnya, wah request HTTP saya responnya 404 atau responnya 500. Tapi kalau ngomong dengan orang awam dengan bahasa yang lebih mudah, wah ternyata aplikasinya disconnected, jadi nggak bisa dipakai. Nah, udah beres, semua paham. Nah, ini tuh penggunaan istilah-istilah yang lazim. Kalau dalam buku kitab Domain Driven Design yang ditulis sama Eric Evans, penggunaan istilah yang lazim ini disebut sebagai ubiquitous language, bahasa yang banyak digunakan. Kemudian kita kenali entity versus value object. Apa itu? Entity adalah objek yang exactly same, objek yang benar-benar sama jika dia mempunyai unique identifier. Sedangkan kalau value, dia dikatakan dua objek ini sama
Cukup dengan membandingkan atribut atau parameternya atau propertiesnya. Contohnya langsung contohnya aja nih. Drone. Drone itu kalau dalam konteksnya sini ya, drone memiliki registered number yang dia pasti unik, melekat. Setiap satu produk drone dia memiliki registered number. Mau dia dioperasikan sama perusahaan X, itu registered numbernya sama. Mau dioperasikan sama perusahaan B, kemudian siapa tahu drone-nya dijual ke perusahaan yang lain, terus dicat ulang, di custom lagi, dipermak lagi, tapi selama registered numbernya sama, maka objek ini disebut sebagai entity object karena dikenali berdasarkan unique identifier, ada identifier. Nggak peduli warnanya bagaimana, customize-nya bagaimana, selama dia masih sama registered number-nya, maka disebut sebagai entity object. Paham kan? Udah kan? Udah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan value object. Value object itu dua buah objek ya dianggap sama selama parameternya juga sama. Nih kayak di contoh di sini adalah address, alamat. Selama jalan, provinsi, dan zip code-nya, kodenya sama, dibandingin dia dianggap sama. Ya, nggak perlu pakai ID. Next. Sorry, saya jadi kepikiran. Jadi prinsipnya kalau bingung ini value object atau entity object, nggak usah terlalu ambil pusing. By default, buatlah objek itu sebagai value object, nggak ada ID-nya. Saya ulangi. By default, kalau kalian ngoding, buatlah sebuah value object atau nggak perlu pakai identity number atau unique identifier, kecuali memang benar-benar dibutuhkan sebuah unique identifier. Nah, itu baru dikasih ID. Nah, prinsip secara gampangnya kayak gitu. Nah, setelah tadi kita kenali objeknya, ini jurus yang keempat adalah kenali interaksi antar objek. Kenali interaksi antar objek. Mulai dari customer melakukan create order dengan mekanisme bidding. Nah, itu kan mulai kelihatan ininya, pola-polanya. Customer bisa milih carrier provider yang melakukan bidding. Customer dapat melihat daftar order yang dibuat. Nah, nanti mulai kebayang, berarti customer bisa memiliki list of order. Dan seterusnya. Ini teman-teman setelah mengenali objeknya, kemudian step berikutnya adalah mengenali interaksi antar objek. Nanti akan berguna untuk menentukan metodenya. Gitu ceritanya. Nah, teman-teman semua, tentu kelihatannya mudah, tapi pada faktanya nanti akan ada sebuah problem demikian. Misalnya saya kasih contoh nih. Customer bisa melakukan order. Kemudian order ini akan dibid oleh penyedia jasa drone. Order berarti customer itu bisa memiliki banyak order, benar nggak? Nah, benar. Maka activity atau behavior yang melekat oleh customer itu adalah satu, nge-create order, dua, mungkin dia display menampilkan order, get orders, get activity atau apapun namanya. Kemudian ada archive order. Dia ada intinya pada customer itu akan melekat behavior atau perilaku untuk memanage atau mengelola order. Ya. Sehingga kalau saya transformasi ini dalam bentuk source code, maka si kelas customer itu dia akan mengandung list of order, array list yang isinya objeknya order, dan di situ ada behavior create order, archive order. Nah, yang jadi isu adalah, ini menggunakan Kotlin karena yang ada di environment saya Kotlin, jadi saya kasih contohnya pakai Kotlin. Tapi pada dasarnya sama, mau itu di Java, C# atau apapun sama. Kembali lagi ke sini. Jadi yang jadi problem adalah customer itu jadi depends on order. Sekali lagi ya, kelas customer menjadi ada ketergantungan dengan kelas order. Jadi
Efeknya apa? Efeknya kalau misalnya suatu saat kamu merename atau merefaktor bagian order, dia mau nggak mau akan ngefek kena efeknya bagian customer. Nah, itu dihindari kalau bisa customer dan order itu benar-benar pisah, nggak saling berhubungan sama sekali. Loh, tapi pada faktanya ada beaver yang menghubungkan keduanya. Oh, ada jurusnya. Triknya adalah kita tambahkan satu kelas baru untuk menjembatani keduanya. Atau di sini saya kasih nama sebagai order process. Di dalam order process ini kita gabungkan dia depends on order dan depends on customer. Sehingga sekarang customer maupun order dia udah loss tapi dibantu oleh order process. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari cara mengimplementasinya, itu ada di sebelah yang ada function main, itu kalian bisa lihat bagaimana source code ini benar-benar enak dibaca, kemudian mudah dipahami. Order, ada order, kemudian ada order process, create, siapa yang mengirim namanya Aska, terus objek yang dikirim ordernya adalah order yang sudah dibuat. Begitu seterusnya. Nah, yang saya maksud sebagai order process itu sebenarnya adalah langkah yang ada di jurus kelima. Tambahkan services atau saya katakan di sini objek pelengkap yang dia sifatnya bukan entity tapi bukan juga value object. Nah, sekali lagi, dia bukan entity tapi bukan juga value object. Maka kita golongkan sebagai service. Itu nanti terapannya ada banyak sih. Ini saya sampaikan yang simpel aja. Kemudian berikutnya jurus keenam adalah kenali hubungan antar objek. Kenali hubungan antar objek. Maksudnya gimana? Maksudnya hubungan itu relation, association. Ada drone, ada courier provider. Itu kita harus bisa menangkap bahwa setiap perusahaan bisa memiliki banyak drone. Berarti dia korelasinya adalah kalau di database itu bahasanya one to many. Intinya satu perusahaan bisa menampung banyak drone. Nah, dengan mengenali hubungan antar objek ini, kita akan tahu nih ketika kita membuat kelasnya itu apakah dengan deklarasinya dengan array list, apa dengan list atau dengan yang lain. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada proses kita melewati jurus ke-6 nih, mengenali hubungan antar objek. Nah, jurus yang ke-7 adalah memisahkan sejauh-jauhnya model dari ketergantungan lain. Jadi sebisa mungkin modelmu itu pure, misalnya pakai C# itu ya pure C#, nggak depends on .NET-nya. Atau kalau di Android, kalau pakai Kotlin di Android, model itu ya benar-benar pure Kotlin, tidak depends on view-nya Android. Ciri-cirinya kalau depends gimana? Dia ada import using-nya. Di bagian atas code itu dia import atau ada dependensi. Bisa mungkin model itu benar-benar terisolasi, isolated terhadap dependensi yang lain. Nah, sehingga nanti akan muncullah ada model, kemudian ada service, ada infrastruktur itu yang nge-handle HTTP request ataupun dia nge-create database di lokal, kemudian mungkin ada others juga. Nah, semuanya itu nanti akan disinkronisasi atau dikoordinir oleh di level application, di level yang lebih atas lagi. Jadi sebenarnya kita ngoding itu konsepnya kayak bikin puzzle gitu ya, masang dan klub. Sebisa mungkin bisa dipisahkan tanpa mengganggu yang lain. Nah, ini mindset ya, ini paradigma yang teman-teman mau nggak mau sejak dini harus mulai mengonsumsi hal-hal seperti ini. Nah, kemudian model itu diekspresikan dalam software. Model itu bisa diekspresikan dalam beberapa wujud.
Yang pertama association, yang kedua entities, atau kemudian value object seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada service, dan kalau ini produknya udah semakin besar, source code-nya semakin banyak, kelasnya semakin banyak, nanti akan dikelompokkan berdasarkan, misalnya berdasarkan functionality, itu akan dikelompokkan per grup-grup atau biasa disebut dengan modul. Maka nanti muncullah istilah modular programming dan seterusnya. Ya, nanti kalau pengen diskusi lebih lanjut, kita bisa explore. Life cycle domain object. Jadi objek tadi mempunyai siklus hidup, punya masa dia di-create dan masa dia dihancurkan dari memori. Nge-create-nya dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan agregat. Agregat itu berarti sebuah kelas yang bisa dibuat berdasarkan komponen kelas-kelas yang lain. Kalau misalnya tadi order proses, yang dia agregat dari order dan customer, dan mungkin ada banyak case yang lain. Kemudian factories. Factories itu satu fungsi yang dia ketika dipanggil dia akan nge-create objek secara simultan. Kemudian ada repositories. Repositories itu berarti menyimpan, dia sebagai tempat sumber data, tempat menyimpan data. Nah, mudah-mudahan nanti ada satu momen saya bisa menyampaikan bagaimana caranya kita bisa menghandle satu apps, menghandle dari banyak resource, misalnya dari local storage, dari memori, sekaligus dari network. Bagaimana memanage itu. Kuncinya ada di repository. Maka nanti turunannya ada istilahnya repository pattern. Asik. Saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku yang judulnya Domain Driven Design. Insya Allah akan sangat mencerahkan. Ini bukan buku technical, bukan buku praktis, melainkan buku yang banyak insight. Jadi teman-teman baca ini sambil ngopi pun nggak masalah, nggak harus sambil praktek ngoding, karena ini banyak insight-nya dan merubah paradigma. Jadi selesai membaca ini teman-teman akan, cara berpikirnya akan OOP banget. OOP banget. Oke, terima kasih. Rupanya slide-nya sudah habis. Semoga sedikit ini bisa menambah wawasan kita, dan jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.